Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 12 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri anggota kita sebagai host. Saya Devi Devianti. Saya Sandia Zahra. Saya Dina Subianti. Saya Azhar Ibrahim Putri. Pada podcast hari ini, kami membahas tema tujuan hukum dalam perspektif hukum ada di Indonesia dengan studi kasus, yaitu penyelesaian penganiayaan dengan Gampong Banda Aceh tahun 2018. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia itu tidak hanya hidup dalam undang-undang dan pengadilan, tetapi juga hidup dalam masyarakat melalui hukum adat. Nah, dalam praktiknya, hukum adat itu sering digunakan untuk menyelesaikan konflik ringan secara musyawarah dan damai. Nah, hal ini itu menimbulkan pertanyaan penting bagi kita semua, yaitu bagaimana hukum adat dan hukum nasional itu bisa berjalan bersama dan apakah penyelesaian adat ini tetap mencerminkan tujuan dari hukum. Nah, dalam podcast ini kita akan membahas itu secara teoritis, normatif, dan juga berdasarkan kajian jurnal. Dan langsung saja masuk ke topik pembahasan. Baik, sebelum masuk ke kasus, kita itu perlu menyamakan pemahaman dulu nih. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan harmonisasi hukum? Dan bagaimana dan mengapa konsep ini itu penting dalam konteks hukum nasional dan hukum adat di Indonesia, khususnya di Aceh? Jadi yang pertama itu konsep harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harmonisasi adalah usaha untuk mencapai keselarasan. Dalam konteks kajian ini, harmonisasi ini dimaknai sebagai upaya menyelaraskan sebagai komponen dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh, baik dari aspek kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan, agar tercipta kesatuan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Nah, kalau kita itu bicara harmonisasi, tentunya tidak bisa lepas dari penegakan hukum. Lalu bagaimana konsep penegakan hukum itu menurut para ahli, dan bagaimana penegakan hukum itu dimaknai secara khusus dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam dan hukum adat di Indonesia? Jadi konsep penegakan hukum menurut Surjo Sukanto, ia mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses penyelarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan sikap tindakan nyata para aparat penegak hukum yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam masyarakat. Dalam konteks Aceh, penegakan hukum dimaknai secara khusus sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi cita-cita masyarakat Aceh. Hal tersebut diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata yang bertujuan menciptakan serta memelihara kedamaian. Salah satunya melalui penerapan syariat Islam yang diatur dalam Qanun. Syariat Islam atau hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu sebagai nilai normatif yang hidup dalam masyarakat serta sebagai hukum yuridis yang formal yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tadi kita membahas tentang penegakan hukum secara umum. Nah, sekarang itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum adat dan mengapa hukum adat itu masih relevan serta tetap hidup di dalam masyarakat Indonesia sampai sekarang? Hukum adat adalah hukum yang lahir dan berkembang dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat, serta umumnya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan sejak zaman dahulu. Sebelum sistem hukum modern berkembang, hukum adat telah menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada masa itu, norma dan kebiasaan dijadikan sebagai dasar dalam menata dan mengatur hubungan sosial di lingkungan mereka. Jika hukum adat itu lahir dari kebiasaan masyarakat, lalu bagaimana dengan hukum nasional? Apakah yang dimaksud dengan hukum nasional dan apa ciri utama yang membedakannya dari hukum adat? Hukum nasional merupakan sistem hukum yang dibentuk dan diberlakukan di negara sebagai pemegang kekuasaan yang sah. Hukum ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara yang mengikat setiap orang tanpa pengecualian. Adapun ciri-ciri hukum nasional, yang pertama itu dibentuk oleh negara melalui lembaga yang berwenang seperti DPR dan Presiden. Yang kedua, bersumber pada peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, berlaku umum dan bersifat mengikat
sehingga setiap warga negara wajib menaati ketentuan yang berlaku. Untuk menilai apakah suatu penyelesaian perkara itu adil atau tidak, tentunya kita itu perlu ukuran yang teoritis. Nah, lalu bagaimana tujuan hukum menurut Gustav Red Branch dan mengapa teori ini tuh relevan untuk menganalisis penyelesaian perkara melalui hukum adat? Dalam kajian ilmu hukum, tujuan hukum tidak hanya dipahami sebagai penegak aturan, tetapi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Berdasarkan pandangan Gustav Red Branch, tujuan hukum terdiri dari 3 unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan dimaknai sebagai bukan sekedar perlakuan yang sama, melainkan menempatkan sesuatu sebagai proporsional dalam konteksnya. Kepastian hukum berfungsi memberikan kejelasan aturan agar masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan. Sedangkan kemanfaatan ini menjelaskan bahwa hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan, sehingga dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik dalam kepentingan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya melalui hukum adat, tujuan hukum lebih diarahkan kepada terciptanya kedamaian dan pemulihan hubungan sosial yang mencerminkan pendekatan hukum timur yang mengutamakan harmoni dibandingkan penghukuman semata. Nah, setelah memahami konsep dan teori, sekarang kita tuh masuk ke studi kasus. Nah, bisa dijelaskan dulu bagaimana kronologi kasus penganiayaan ringan yang terjadi di salah satu gampong di Aceh pada tahun 2018? Jadi, mengenai kasus penganiayaan ringan di Gampong Aceh pada tahun 2018, nah di salah satu gampong di Banda Aceh itu terjadi perselisihan antar 2 warga yang masih berada dalam satu lingkungan tempat tinggal. Perselisihan tersebut bermula dari masalah pribadi yang berkaitan dengan kesalahpahaman dalam pergaulan sehari-hari. Perdebatan yang awalnya hanya berupa adu mulut, kemudian meningkat menjadi pertengkaran fisik, di mana salah satu pihak melakukan pemukulan terhadap pihak lainnya. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka ringan seperti memar dan lecet, namun tidak sampai menyebabkan luka berat atau cacat permanen. Korban juga sempat mendapatkan perawatan medis yang sederhana. Secara hukum pidana nasional, perbuatan ini memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Setelah kejadian, keluarga dan pelaku tidak langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Mengingat kedua belah pihak masih bertetangga dan masih memiliki hubungan sosial yang dekat, serta adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada aparat Gampong. Uci kemudian memanggil pelaku, korban, serta keluarga yang masing-masing menghadiri musyawarah adat yang dilaksanakan di Maunasa Gampong. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Tuha Peut, Imam Gampong, dan tokoh masyarakat sebagai penengah. Dalam forum tersebut, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologi kejadian dan perasaan masing-masing. Pelaku akhirnya mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga, serta menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati beberapa bentuk penyelesaian adat, yaitu pelaku membayar biaya pengobatan korban, memberikan denda adat, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sebagai penutup proses perdamaian, dilakukan prosesi adat Pulusiju, yaitu tepung tawar sebagai simbol berakhirnya konflik dan pemulihan hubungan sosial antara kedua pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, permasalahannya dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum adat Aceh, penyelesaian perkara ringan tidak hanya bertujuan menghentikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan Gampong, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kedamaian dapat tercapai secara substantif. Jika dilihat dari hukum pidana nasional dan bagaimana sebenarnya posisi perbuatan penganiayaan ringan ini dan apa dasar hukumnya dalam KUHP? Jadi, dasar hukum di Indonesia tentang penganiayaan ringan seperti kasus penganiayaan ringan di Gampong, Banda Aceh pada tahun 2018
ada hukum pidana nasional atau formil dan juga material. Jadi pada pasal 351 ayat 1 KUHP, dalam pasal ini mengatur tindak pidana penganiayaan dalam konteks penganiayaan ringan. Pasal ini sebenarnya dapat diterapkan jika perkara dibawa ke proses pidana formal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum nasional perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Dasar konstitusional pengakuan hukum adat. Jadi pada pasal 18D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan juga sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menjadi landasan utama mengapa penyelesaian perkara melalui hukum adat itu diakui secara konstitusional. Lalu, apa dasar hukum adat Aceh yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Dan bagaimana kanun memberikan kewenangan kepada lembaga adat Gampong? Jadi hukum adat Aceh yang dipakai dalam penyelesaian kasus itu ada Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Ini hukum adat utama yang dipakai dalam kasus penganiayaan ringan di Gampong, Banda Aceh. Jadi pada pasal 13 sengketa sosial kemasyarakatan diselesaikan melalui lembaga adat. Pada pasal 14 itu mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan secara adat termasuk perselisihan, perkelahian, dan penganiayaan ringan. Pasal ini yang secara langsung melegitimasi penyelesaian penganiayaan ringan melalui hukum adat Gampong. Selanjutnya ada Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Pasal-pasal yang dipakai itu ada pasal 4 menjelaskan jenis-jenis lembaga adat atau Kucik, Tuha Peut, Imam Gampong. Jadi pada pasal 9, lembaga adat itu berwenang menyelesaikan sengketa adat dan sengketa sosial di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian adat itu bertentangan dengan hukum nasional di Indonesia. Nah, menurut kalian sendiri, apakah penyelesaian kasus ini itu justru bertentangan atau malah menunjukkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat? Dalam konteks kasus penganiayaan ringan di Gampong, Banda Aceh tahun 2018, penyelesaian perkara melalui hukum adat sering dianggap bertentangan dengan hukum pidana nasional. Padahal, jika dilihat lebih cermat, praktik tersebut justru menunjukkan bagaimana hukum nasional dan juga hukum adat itu dapat berjalan secara berdampingan, bukan saling meniadakan. Memang benar bahwa penganiayaan diatur sebagai tindak pidana dalam pasal 350 ayat 1 KUHP, namun tidak semua perbuatan pidana harus selalu diselesaikan melalui peradilan formal untuk perkara penganiayaan ringan yang bersifat personal dan tidak berdampak luas. Hukum pidana perkara seharusnya diposisikan sebagai upaya yang terakhir. Disinilah hukum adat berperan sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual dan juga proporsional dengan kondisi sosial masyarakat yang gampang. Secara konstitusional, penyelesaian melalui hukum adat Aceh justru memperoleh legitimasi yang kuat. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini bukan sekedar simbolik, tetapi memberi ruang nyata bagi hukum adat untuk hidup dan juga dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan juga hak asasi manusia. Lalu penguatan terhadap praktik tersebut juga terlihat dalam Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan juga Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 yang secara eksplisit dijelaskan memberi kewenangan kepada lembaga adat Gampong untuk menyelesaikan sengketa sosial termasuk penganiayaan ringannya, yang artinya penyelesaian adat ini tidak dilakukan secara liar melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan juga terstruktur.
Kemudian jika kita kaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Redbranch, penyelesaian adat ini lebih menonjolkan keadilan yang substansif dan juga kemanfaatan. Karena korban mendapatkan pemulihan serta pelaku dimintai tanggung jawab secara sosial dan juga keharmonisan masyarakat itu tetap terjaga. Dengan demikian, aspek kepastian hukum tetap perlu dijaga agar penyelesaian adat tidak disalahgunakan. Penyelesaian penganiayaan ringan melalui hukum adat Aceh bukanlah bentuk pelemahan hukum nasional, melainkan wujud pluralisme hukum yang diakui konstitusi dan relevan dengan tujuan hukum itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi keadilan, apakah korban itu benar-benar dipulihkan dalam proses adat ini? Dan apakah korban juga dilibatkan dalam mengambil keputusan? Dalam kasus penganiayaan ringan di Aceh, keadilan yang dikejar itu bukan hanya soal penghukuman pelaku. Yang paling utama itu adalah memulihkan keadaan korbannya sendiri, baik secara fisiknya maupun psikisnya. Biasanya proses ini diawali dengan musyawarah antara keluarga korban dan juga pelaku serta tokoh masyarakatnya. Dalam musyawarah ini, korban itu bisa langsung menyampaikan apa yang dirasakannya dan apa yang diharapkannya. Pelaku pun bisa diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf kepada korban. Kalaupun korban setuju, barulah dirumuskan dia ganti rugi atau pemulihan lainnya. Jadi korban ini tidak hanya jadi objek dalam proses hukum, tapi jadi subjek juga yang dilibatkan dan didengarkan suaranya. Dari segi kemanfaatan, apakah penyelesaian melalui hukum adat itu benar-benar menyelesaikan konflik dan perbaikan hubungan sosial di masyarakat? Oke, lalu dari segi kemanfaatannya, apakah konfliknya benar-benar selesai? Apakah hubungan sosial masyarakat jadi lebih baik setelahnya? Penyelesaian lewat jalur adat tujuannya itu jelas, dengan mengembalikan keadaan seperti semula. Bahkan lebih baik karena prosesnya itu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hasilnya juga bukan cuma damai di atas kertas. Biasanya setelah ada kesepakatan dan pelaku menjalankan sanksi adat, misalnya itu seperti membayar denda atau melakukan kerja sosial. Kemudian kedua belah pihak itu dipertemukan lagi dalam suasana kekeluargaan. Masyarakat sekitar juga diajak untuk merukunkan mereka. Jadi konflik yang ada itu tidak meninggalkan dendam berkepanjangan. Kemudian juga hubungan sosial setempat itu juga tidak renggang, jadi bisa pulih kembali. Bahkan bisa jadi lebih erat karena semua pihak merasa sama-sama bertanggung jawab dan juga menjaga kedamaian. Soalnya itu, lalu bagaimana dengan kepastian hukum? Apakah penyelesaian adat itu memiliki standar yang jelas dan apakah tetap melakukan pengawasan oleh negara dalam proses tersebut? Dari kepastian hukum, apakah standar sanksi yang jelas? Apakah semua orang itu diperlakukan sama? Lalu apakah negara mengawasi jalannya proses ini? Sebenarnya memang ya, kekhawatiran soal kepastian hukum itu sering muncul. Tapi di Aceh, hukum adat itu sudah cukup terstruktur. Kanun atau disebut Perda Peraturan Daerah Aceh itu memberikan pedoman yang umum. Dan setiap gampong biasanya itu memiliki aturan adat sendiri yang sudah turun-temurun, termasuk jenis-jenis sanksi untuk pelanggaran ringan. Jadi, meskipun tidak tercantum dalam pasal KUHP, ada juga standar yang dipakai secara turun-temurun dan juga disepakati secara bersama. Lalu soal perlakuan yang sama, prinsipnya semua warga itu gampang diperlakukan sama atau setara di hadapan adat. Lalu soal prinsipnya, siapapun tuh yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi dan juga disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan tersebut. Yang terpenting prosesnya itu diawasi. Yang pertama, tuhapet atau semacam badan bermusyawarah gampong yang memastikan musyawarah itu berjalan adil sesuai dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua itu secara berjenjang, ada pengawasan dari pemerintah kecamatan dan juga kabupaten. Jadi bukan berarti negara lepas tangan. Negara itu hadir. Negara itu hadir untuk memastikan bahwa proses adat yang ada itu tidak menyimpang dari hukum nasional dan juga hak
asasi manusianya. Dari seluruh pembahasan ini, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil terkait hubungan antara hukum nasional dan hukum adat yang dalam menyelesaikan perkara ringan? Nah, jadi kesimpulan pada kasus kali ini, jadi dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian kasus penganiayaan ringan di Gampong Banda Aceh tahun 2018 ini melalui hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional di Indonesia, melainkan menunjukkan adanya harmonisasi antara keduanya. Meskipun penganiayaan secara normatif diatur sebagai tindak pidana dalam pasal 351 KUHP, hukum pidana itu tidak selalu diterapkan secara kaku, terutama terhadap perkara ringan yang bersifat personal dan tidak berdampak luas untuk masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh hukum pidana itu justru diposisikan sebagai upaya terakhir. Nah, secara konstitusional, penyelesaian adat itu memiliki legitimasi yang kuat karena negara itu mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, dan pengakuan tersebut kemudian diperjelas melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dan Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 yang secara tegas itu memberi kewenangan kepada lembaga adat Gampong untuk menyelesaikan sengketa sosial termasuk penganiayaan ringan. Nah, jika dikaitkan dengan tujuan hukum, menurut Gustav, penyelesaian adat ini tuh mampu mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, keadilan sendiri itu dengan adanya tercapai karena korban itu dilibatkan secara aktif dan memperoleh pemulihan serta kemanfaatan terwujud melalui terjaganya keharmonisan sosial masyarakat. Nah, dan kepastian hukum itu tetap ada karena proses adat itu berjalan berdasarkan aturan dan pengawasan yang jelas. Nah, dengan demikian, penyelesaian penganiayaan ringan itu melalui hukum adat Aceh bukanlah hal yang ataupun bentuk pelemahan terhadap hukum nasional, melainkan itu praktik pluralisme hukum yang konstitusional, kontekstual dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, model ini itu menunjukkan bahwa tujuan hukum itu tidak selalu harus dicapai melalui penghukuman, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Nah, sebagai penutup dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa hukum itu tidak selalu hadir dalam bentuk penghukuman dan proses peradilan yang panjang. Dalam kasus penganiayaan ringan di Gampong Banda Aceh tahun 2018 ini, hukum itu justru bekerja melalui pendekatan musyawarah dan juga perdamaian yang berakar dari nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Nah, penyelesaian melalui hukum adat tidak selalu bertentangan dengan hukum nasional, melainkan berjalan berdampingan dan saling melengkapi, selama tetap berada dalam koridor konstitusi dan diawasi oleh negara. Hukum adat itu mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan cara yang lebih kontekstual dan juga manusiawi. Nah, jadi dari sini kita itu belajar bahwasanya hukum itu bukan hanya soal pasal dan sanksi, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kedamaian, menjaga keharmonisan dan dalam masyarakat, dan juga keharmonisan antara hukum nasional dan hukum adat menjadi bukti bahwa sistem hukum di Indonesia itu bersifat hidup dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dari Kompa 12. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan juga membuka sudut pandang baru tentang bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.